Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang kami hormati Bapak-bapak hakim, Bapak Panitra ada ya, seluruh pejabat fungsional dan pejabat struktural, karyawan-karyawati, rekan-rekan PPNPM, dan tenaga, maksud saya anak-anak magang PKL yang berada di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Ya, yang juga kita sama-sama hormati rekan-rekan kami CPNS. Mohon maaf ya Pak, belum perkenalan, jadi saya belum tahu nama lengkap. Selamat datang di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Alhamdulillah pada hari ini kita awal perdana bekerja di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang terjadwal, pada hari ini kita akan mengadakan acara beda kitab untuk menghemat waktu. Marilah sama-sama kita dengar kata sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sekaligus nantinya akan membimbing kita untuk acara beda kitab pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di mushola yang kita cintai ini mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan rekan-rekan hakim, kemudian seluruh pegawai Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan adik-adik yang lagi magang. Ini hari pertama kita masuk kantor di bulan Ramadan di tahun ini, dan memang sudah kita agendakan beberapa kegiatan kita. Yang pertama membaca kitab, dan ini kita sepakati untuk membaca kitab hadis yang 40 ya Pak ya, hadis Arba'in, seperti yang sudah terjadwal. Ini nanti kita bagi-bagi sesuai urutannya untuk membacakan, ya hanya membacakan, jadi nggak perlu ragu, saya nggak bisa, dan memang ini kita libatkan semuanya, mulai dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera sekretaris, panitera muda, dan kasubag. Jadi nggak perlu yang memang ilmu tinggi untuk hanya sekedar membaca. Selagi bisa dia membaca, insya Allah bisa menjadi pemandu di kegiatan duha kita ya, kegiatan duha. Kemudian juga sudah saya bagi juga jadwalnya untuk yang pembawa acaranya, yaitu dari yang tidak termasuk pembaca kitabnya, itu kita buat bagiannya di pembawa acara. Ya, harapan saya kita semua ini hari ini saya anggap sangat baik. Jadi segala sesuatunya betul-betul dipersiapkan. Jadi 8.15 itu kita memang sudah mulai kegiatan kita. Jadi bukan 8.15 itu lagi masih membersihkan musola, 8.15 baru lagi membentang sajadah atau masih cek sound gitu kan. Jadi 8.15 itu memang kita sudah mulai. Memang saya kasih peluang waktu 15 menit untuk rekan-rekan kita mempersiapkan. Saya minta kemarin ke Pak Sekretaris, kemudian ke Kasubag Umum, dan turunnya ke Mail dan Anto ya. Mail untuk persiapkan segala macamnya, juga Kasubag Umum, Anto untuk memastikan semua pegawai
kumpul tepat waktu. Jadi harapannya memang kalau untuk sekedar baca, mungkin kita masing-masing di ruangan, di meja itu bisa baca. Tapi ada hal lain yang memang kita kejar di sini, yaitu keberkahannya. Di bulan Ramadan ini kita ambil keberkahannya dengan belajar bersama-sama. Dan kan ada memang hadis juga, saya lupa hadisnya, mungkin nanti bisa dicari masing-masing. Tapi pada intinya itu, yang duduk di majelis ilmu ini seperti duduk di taman-taman surga katanya. Dan itulah yang kita manfaatkan. Karena memang ketika hari-hari biasa mungkin kita tidak sempat yang seperti ini. Di bulan puasa ini memang kita tiadakan sidang keliling, kemudian kita minimalkan kegiatan kita. Jadi kita bisa lebih banyak fokus menambah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baik, saya langsung saja membacakan hadis pertama. Hadis pertama ini fokusnya amal dinilai sesuai dengan niatnya. Saya bacakan hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Poin penting dalam hadis ini merupakan salah satu hadis penting yang menjadi poros Islam. Ini merupakan pondasi agama dan berbagai hukum berawal darinya. Hal ini tampak dari penjelasan para ulama. Abu Daud menjelaskan bahwa hadis ini, innamal a'malu binniyat, ini merupakan setengah dari ajaran Islam. Karenanya agama itu mencakup dua aspek, baik zahir yaitu amal, perbuatan, maupun batin yaitu niat. Imam Ahmad Asy-Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini mencakup sepertiga ilmu. Karena amalan seorang hamba itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan niat dengan hati itu termasuk salah satu dari tiga bagian tersebut. Oleh karena itu, para ulama suka sekali untuk memulai kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka dengan hadis ini. Imam Bukhari meletakkannya pada permulaan dalam kitab Sahihnya, begitu pula Imam Nawawi dan tiga karyanya Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, dan Al-Arba'in. Urgensi dari pencantuman hadis ini di permulaan adalah sebagai peringatan bagi setiap pencari ilmu untuk meluruskan niatnya karena Allah dalam mencari ilmu dan melakukan amal kebaikan. Jadi kalau para ulama mencantumkannya supaya memang kita memperbaiki niat, dan kita juga di sini memang harus sering-sering memperbaharui niat kita. Bekerja kita niatkan untuk ibadah, dan kumpul di kegiatan ini juga kita niatkan ibadah. Sebab turunnya hadis kita lewati saja. Langsung ke fikih, petunjuk-petunjuk dari hadis. Yang pertama, wajibnya berniat. Para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang sudah baligh tidaklah ada nilainya menurut syariat dan tidak mendapatkan pahala karena mengerjakannya
kecuali dilandasi dengan niat. Jadi kalau nggak ada niatnya itu memang tidak ada nilainya. Niat di sini maksudnya adalah dalam ibadah-ibadah tertentu, misalkan sholat, haji, dan puasa. Niat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah yang ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali harus didasari dengan niat. Adapun perantaranya seperti wudhu dan mandi. Ini kalau untuk sholat tadi. Maka dari itu, pengikut mazhab Imam Hanafi berpendapat ini merupakan syarat dari kesempurnaan ibadah supaya memperoleh pahala. Sedangkan Syafi'iyah, pengikut mazhab Imam Syafi'i, berpendapat ini merupakan salah satu syarat sah, maka tidak sah wasilah tersebut kecuali jika didasari niat. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi yang penting niat itu urgen, penting ya untuk apapun yang kita lakukan, terutama dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua, waktu niat dan tempatnya. Waktu niat adalah di permulaan ibadah, seperti takbiratul ihram dalam sholat dan ihram untuk haji. Adapun puasa, cukuplah dengan berniat sebelumnya, dikarenakan kesulitan dalam memantau waktu fajar. Ya, tidak mesti memang masuk fajar itu. Tempat niat itu di dalam hati, sehingga tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Akan tetapi dianjurkan saja agar lisan dapat membantu hati untuk menghadirkannya. Nah, ini kalau misalnya ragu, lebih bagus diucapkan aja supaya hati kita itu juga lebih yakin. Disyaratkan pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang selainnya. Karena itu tidak cukup hanya dengan niat sholat saja, bahkan harus menentukannya apakah itu sholat zuhur, asar, atau yang lainnya. Baik, yang ketiga, wajib hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam wajib bagi seorang muslim ketika tidak memungkinkan baginya merealisasikan ajaran agamanya. Dan hukum ini masih berlaku dan tidak ada pembatasan. Sedangkan hadis yang menyatakan tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, maksudnya adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah setelah pembebasannya karena sudah menjadi negeri wilayah Islam. Kata hijrah juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang dilarang Allah. Muhajir di sini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah padanya. Misalnya larangan bagi seorang muslim hijrah mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Juga larangan bagi seorang wanita untuk hijrah meninggalkan dari ranjang suaminya. Namun terkadang seorang muslim juga diharuskan meninggalkan saudaranya yang suka melakukan maksiat. Sebagaimana seorang suami boleh membiarkan istrinya yang membangkai sebagai bentuk pelajaran baginya. Jadi hijrah di sini bukan cuma dipahami hijrah pindah dari daerah satu ke daerah lainnya, tapi juga dari hal yang buruk yang ada pada kita ke arah yang lebih baik, juga termasuk hijrah. Dari yang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, dari perilaku buruk menjadi perilaku baik, itu juga termasuk hijrah. Niatnya juga dinilai tadi. Niat berubahnya itu karena apa? Kalau karena yang dibilang tadi ada karena wanita, itulah yang didapat. Tapi kalau karena Allah, ridha Allah lah yang kita dapat. Yang keempat, faedah hadis. Hadis ini berfaedah bahwa seseorang yang berniat melakukan amalan soleh, lalu ia mendapatkan halangan yang tidak dapat ditolaknya, baik itu berupa sakit maupun karena meninggal, maka sesungguhnya ia mendapatkan pahala atas niatnya. Imam Baidawi berkata, seluruh amal itu tidak sah bila tanpa didasari niat. Karena ketika sudah berniat, kemudian tidak mengerjakannya, ia mendapatkan pahala atas niatnya. Maka dari itu, amalan yang tidak dilandasi niat adalah sia-sia. Niat dalam sebuah amal seperti ruh dalam sebuah jasad. Maka jasad itu tidak akan bisa bertahan tanpa ruh, dan ruh tidak terlihat di alam ini ketika tidak bersatu dengan jasad. Nah, ini yang paragraf pertamanya nih. Ketika kita sudah berniat, tapi tidak bisa kita laksanakan karena sakit atau karena kita meninggal, maka itu sudah dicatat pahala bagi kita. Kemudian yang kelima, hadis ini memberikan penjelasan pada kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah, sehingga kita dapat meraih balasan pahala di akhirat kelak. Juga bimbingan dan kesuksesan dari Allah ketika di dunia. Kemudian yang keenam,
Setiap amal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, kemudian dilandasi niat dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, merupakan satu ibadah. Jadi itu beberapa poin penting tentang niat ini. Jadi mari sama-sama kita perbaharui niat kita, niat bekerja, kemudian niat hadir di majelis ilmu ini. Niatnya memang kita upayakan untuk mengharapkan ridho Allah. Kalau cuma untuk mengharapkan ridho atasan, itu nggak ada gunanya. Kalau cuma karena khawatir dipanggil-panggil, itu nggak ada gunanya. Tapi pasanglah niat kita supaya apapun yang kita lakukan di kantor ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah 8.30, pas 15 menit. Ini memang kita tidak panjang-panjang. Ya, yang penting apa yang kita dapat hari ini bisa kita pedomani dalam kegiatan kita sehari-hari, dan besok kita juga seperti ini. 8.15 sudah mulai, jadi persiapannya dari jam 8.15 sudah mulai, jadi jam 8.30 kita upayakan sudah selesai. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih contoh kenalan. Masih panjang. Oh, nggak usah, nanti kita nggak bisa jawab takutnya. Kita baca aja. Saya bisa tutup. Ya, terima kasih Pak Ketua yang telah menjabarkan nanti tentang niat ya. Baiklah, di sini mungkin Bapak Ibu semua melihat ada tiga orang rekan-rekan menurut kita masih belum kita kenal ya, yang berada di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Di kesempatan ini kami ingin meminta rekan-rekan untuk bisa mengenalkan diri supaya kami di sini bisa lebih kenal dengan Bapak-bapak semua. Mungkin diawali dengan